Kita akan mulai dialog ini dengan update terbaru, Pak. Presiden Donald Trump kan menegaskan kalau Amerika Serikat tidak akan terburu-buru mengetok palu perdamaian. Nah, dari kacamata Anda, apakah Trump bermaksud mengulur waktu damai dengan Iran, Pak? Memang dalam negosiasi itu harus sabar ya, harus konsisten, kemudian harus sesuai dengan pakem. Dan pakem itu adalah kepentingan nasional, pakem itu adalah juga analisis atas perkembangan terkini, dan pakem itu juga analisis atas bagaimana kedua negara itu saling melihat. Itu dalam teori namanya mirror image. Dalam kondisi seperti ini mungkin Donald Trump sudah kena batunya, karena dalam dialog-dialog sebelumnya dia mengirim tim yang tidak ideal, tidak top Amerika. Iran mengirimkan tim yang luar biasa, ada ketua DPR, ada menteri luar negeri, ada direktur bank sentral, kemudian ada pakar-pakar nuklir, pakar-pakar hukum laut, kemudian bahkan sampai rektor Universitas Pertahanan. Sedangkan Amerika Serikat saat itu mengirimkan hanya wakil presiden, kemudian menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan juga menantu dari Donald Trump dan Steve Witkoff. Beliau itu adalah penasehat urusan Timur Tengah. Jadi dapat dikatakan yang sangat aktif dari delegasi Amerika Serikat itu adalah wakil presiden, kemudian Witkoff dan juga Kushner. Kushner ini adalah menantu dari Presiden Amerika Serikat sendiri. Dalam dialog-dialog sebelumnya itu kelihatan jomplang, di mana pihak Iran mampu berbicara filosofis, sejarah, strategis, bahkan sampai detail urusan nuklir, urusan Hormuz, secara United Nations Convention on the Law of the Sea, sedangkan delegasi Amerika Serikat selalu berpikir saya menang, istilahnya itu take it or leave it, dan juga winner takes all. Kalau saya menang, saya ambil semua. Anda harus mengakui sejak dini. Jadi ternyata cara berpikir seperti ini, menurut saya pikir dalam perkembangan selanjutnya menjadi tidak ideal untuk Amerika, karena Amerika sudah semakin dicap oleh kalangan dunia sebagai part of the problem, bagian dari masalah, bukannya part of the solution, di mana Iran merupakan bagian dari penyelesaian masalah, sedangkan Amerika Serikat merupakan bagian dari masalah. Dalam kondisi seperti ini, tentunya Amerika Serikat sangat hati-hati. Dalam konteks ini saya bisa mengerti mengapa Donald Trump mengatakan kepada timnya, tenang, jangan terburu-buru. Kira-kira dalam bahasa Jawanya itu alon-alon asal kelakon. Pokoknya dilakoni pelan-pelan, tidak apa-apa, asal outputnya jelas. Kira-kira seperti itu. Baik, pelan-pelan asal kesepakatan ini tercapai gitu ya Pak. Dan Anda menilai tadi bahwa Amerika Serikat saat ini mengirim tim yang mumpuni, yang sepadan seperti itu dengan tim Iran. Nah, namun kalau kita melihat ini kan tentunya bukan perundingan pertama gitu. Yang kedua sebelumnya juga sudah dilewati dan tidak tercapai kesepakatan. Apakah di sana juga ada trust dari pihak Iran yang harus mereka juga akan hati-hati seperti itu kepada Amerika Serikat karena sebelumnya sudah ada negosiasi tapi tidak terjadi kesepakatan, atau seperti apa Pak? Kalau saya mengikuti cara berpikir Iran, dalam bayangan mereka itu Amerika Serikat itu tidak bisa dipercaya. Jadi anggapan ini sudah ada di kalangan pemerintah dan masyarakat Iran dan sudah terbukti dari sejarah. Mereka bahkan menyebut Amerika Serikat itu sebagai setan besar atau syaitanul akbar. Sedangkan Israel adalah setan kecil atau syaitanul asgor. Kedua setan ini kalau berbicara pasti bohong, kalau bikin perjanjian itu akan ingkar, dan kalau sudah sama-sama terikat pada sebuah perjanjian, mereka akan menggunting dalam lipatan. Jadi dapat dimengerti kalau pihak Iran mengatakan, kami senantiasa siap berunding, tapi pada saat yang sama kami sadar, kami pernah diganggu, kami pernah dipersulit dalam perundingan sebelumnya, tahun 2018 saat kedua negara sedang mempersiapkan JCPOA atau Joint Comprehensive Plan of Action, kemudian berlanjut dengan perang 12 hari, kemudian lanjutkan lagi dengan perang pada tanggal 28 Februari tahun ini, dan untuk itu Iran tampaknya sangat berhati-hati. Mereka mengatakan kami siap berunding, tapi senjata kami tetap kami fokuskan kepada target-target yang sudah kami kenali.
Ini akan menarik karena Iran sikapnya sudah jelas. Mereka sudah siap dengan apapun hasil perundingan tersebut, apakah akan aklamasi ataupun tidak aklamasi, karena mereka sudah tahu resikonya. Resiko bagi mereka adalah mempertahankan suatu peradaban. Peradaban yang sudah berusia 4.500 tahun, yang diancam pada tanggal 28 Februari lalu untuk dimusnahkan dari muka bumi, dan pemerintahannya dienyahkan, kemudian haknya untuk menggunakan nuklir untuk tujuan damai itu akan dipinggirkan, dan juga Hormuz itu akan di bawah pengendalian Amerika Serikat. Bagi Iran ini adalah suatu hal yang sangat merendahkan, karena bagi mereka nuklir dan Selat Hormuz adalah dua aspek yang tidak bisa ditawar-tawar. Mereka akan konsisten untuk mempertahankannya sebagai bagian dari kedaulatan Iran. Jadi ini adalah situasi yang mencekam. Selalu tidak ada perubahan dari pihak Iran, dan juga tidak ada perubahan dari pihak Amerika Serikat, karena konon di belakang Amerika Serikat itu ada Israel, ya, di mana cara pandang Israel itu lebih keras, lebih ganas daripada Amerika Serikat. Demikian. Dan di satu sisi juga tadi kita melihat bahwa Iran ini juga semacam show off gitu Pak ya, memperlihatkan kemampuan rudalnya, juga ada kampanye Janfada, itu pengorbanan masyarakat Iran. Nah, apakah Anda melihat sebetulnya situasi ini masih sangat rapuh, ada kemungkinan masih bisa kan ada serangan, atau sebetulnya Anda melihat ini terlalu costly untuk kedua pihak untuk serang lagi gitu Pak? Memang ada potensi Amerika Serikat menyerang kembali, ya, karena mereka sudah mempersiapkan suatu operasi namanya Sledgehammer Operation. Sledgehammer Operation ini saya belum tahu bagaimana detailnya, karena kalau kita merunut pada aturan perang dari pakar Cina namanya Sun Tzu dalam bukunya The Art of War, maka situasi saat ini dapat dikatakan membingungkan, di mana Amerika Serikat mengeluarkan banyak sekali statement, dan tujuannya adalah untuk membingungkan Iran, untuk membuang energi Iran, dan membuat mereka panik, dan membuat mereka goyah. Dan pada saat mereka terlihat goyah, maka Amerika Serikat akan melakukan serangan dengan nama Sledgehammer Operation. Dan Sledgehammer Operation ini konon akan lebih dahsyat daripada serangan Amerika Serikat sebelumnya ke Irak, kemudian juga ke Afghanistan, dan juga ke Suriah. Dan untuk itu tampaknya Iran sudah bersiap untuk itu. Mereka sudah siap dengan garda revolusi, mereka sudah siap dengan angkatan udara, mereka sudah siap dengan angkatan laut, dan terutama sekali mereka sudah siap dengan perangkat-perangkat peluru kendali. Tadi pada beberapa saat silam sudah kita lihat betapa dahsyatnya peluru kendali Iran untuk jarak menengah, dan untuk itu tampaknya Iran yakin sekali bahwa mereka sebenarnya sudah menang, di mana target Amerika Serikat adalah menguasai Iran dalam waktu kurang dari 1 minggu, tapi sekarang keadaan sudah mendekati akhir bulan ketiga, dan tampaknya Iran di atas angin. Kalau menurut cara berpikir Iran, mereka adalah pihak yang menang, karena itu mereka adalah pihak yang berhak mendikte kesepakatan itu. Maka dapat dimengerti kalau proposal dari Iran itu sangat tegas. Mereka berbicara sudah mengkritisi urusan Hormuz, mereka mengkritisi urusan nuklir, bahkan mereka meminta Amerika Serikat membayar kerugian yang telah Iran derita, dan juga mereka mendesak agar Amerika Serikat membatalkan putusan-putusan primer dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan juga membatalkan putusan-putusan sekunder dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan juga berjanji untuk meninggalkan kawasan Timur Tengah. Jadi ini adalah hal-hal yang Iran minta. Memang sangat keras, tapi ini adalah secara psikologis Iran berpikir, saya mempertahankan kedaulatan saya, dan Anda adalah negara yang baru merdeka, dan Anda adalah negara yang sudah saya kalahkan. Dan untuk itu dapat dimengerti kalau semangat juang Iran sangat tinggi. Kita lihat beberapa saat silam betapa terintegrasinya pemerintah dan masyarakat Iran, dan keduanya itu bersatu untuk mempertahankan kedaulatan, untuk mempertahankan marwah. Dan disitulah kita melihat sesuatu hal yang sangat mencengangkan, ya, juga sangat mengagetkan, di mana masyarakat Iran itu dalam jumlah yang sangat besar itu bersama pemerintah mereka, dan mereka itu membenarkan sesuatu teori yang di dalam Iran itu namanya marja'i taklid, ya, atau ketaatan sepenuhnya pada pemimpin. Dan juga ketaatan ini bukan hanya di kalangan masyarakat Iran, tapi juga di kalangan pemerintah, karena mereka sadar bahwa mereka memiliki seorang pemimpin tertinggi. Pemimpin tertinggi itu adalah
pengayom mereka, tuntunan bagi mereka, dan juga pemberi inspirasi mereka. Jadi ini dapat dimengerti mengapa sampai sekarang Iran itu sangat dendam ketika pemimpin besar mereka Ali Khamenei itu terbunuh pada tanggal 28 Februari silam, dan mengagetkan bagi Amerika Serikat bahwa akhirnya bahwa betul pemerintahan Iran berganti, ternyata digantikan oleh anaknya yang 30 tahun lebih muda dan militansinya juga luar biasa. Jadi ini adalah hal-hal yang Iran sangat banggakan pada diri mereka sendiri, bahwa mereka memang dulu di masa lalu tergantung pada teknologi dari China dan dari Rusia, tapi sekarang mereka sudah mampu melakukan modifikasi, melakukan rekayasa, melakukan reverse engineering atas teknologi-teknologi tersebut, sehingga menjadi teknologi Iran yang mencengangkan pemilik aslinya, yakni Rusia dan Cina. Dan sekarang tampaknya Rusia dan China sedang tersenyum-senyum melihat ternyata Amerika Serikat ternyata porak-poranda saat ini, dan Rusia dan Cina bisa membayangkan bila sekiranya kelak mereka bersengketa dengan Amerika Serikat, maka mereka telah memiliki banyak referensi bahwa ternyata Amerika Serikat itu memiliki kerapuhan dalam banyak hal. Jadi ini adalah hal-hal yang menarik, seperti kita lihat bersama di depan kita ada perangkat peluru kendali yang konon peluru kendali tersebut mampu bergerak dengan sangat cepat, dengan presisi yang luar biasa, dan seringkali kita mendengar peluru kendali itu bisa menghindari radar, dan peluru kendali tersebut biasanya akan dikawal juga oleh peluru-peluru kendali yang lebih kecil, dan juga akan dipasangkan dengan drone-drone yang sedemikian rupa sehingga membingungkan perangkat-perangkat radar Amerika Serikat, dan akhirnya seringkali radar-radar tersebut tidak berfungsi karena tidak didesain untuk menghadapi serangan dalam skala besar. Jadi untuk itu tampaknya ratusan ribu rakyat Iran di depan mata kita saat ini, mereka tampaknya sehati, dan mereka yakin sekali bahwa mereka itu akan memenangkan perang melawan Amerika Serikat kapanpun perang itu dilakukan. Dan memang Amerika Serikat sampai sekarang tampaknya memiliki rahasia. Kita belum tahu perang itu akan seperti apa. Apakah akan merupakan serangan frontal atas kota-kota tertentu seperti yang dikenal dengan teori namanya sebagai carpet bombing, ataukah mereka akan menyasar kota-kota tertentu, menyasar pelabuhan-pelabuhan tertentu, ataupun menggoyang Iran dari perbatasan. Kemudian dari perbatasan itu akan diciptakan kondisi di mana Iran itu melakukan penindasan atas masyarakatnya, sehingga akan memaksa dunia untuk membenarkan teori yang namanya responsibility to protect. Dalam responsibility to protect itu akan mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia, akan mengedepankan prinsip-prinsip menghindari kepunahan masyarakat. Dan untuk itu, kalau ini digunakan, maka dapat dimengerti negara-negara Uni Eropa yang selama ini masih menyatakan dirinya netral, kemungkinan akan bersama Amerika. Tapi bagi Iran sekalipun, mereka sudah membuktikan bahwa sekaranglah saatnya koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat. Dan kita lihat beberapa hari silam itu terdapat rekrutmen yang luar biasa dari masyarakat sipil, terutama sekali masyarakat yang berusia antara 20 sampai 45 tahun, yang kalau kita hitung-hitung itu jumlahnya lebih dari 10 juta, dan tampaknya dari 10 juta itu tidak sulit bagi Iran untuk mendapatkan sekitar 500.000 sukarelawan yang dapat bertugas mendampingi angkatan bersenjata reguler, bertugas mendampingi pasukan garda revolusi, dan melakukan tugas-tugas kemanusiaan, tugas-tugas di belakang. Kalau dalam teori namanya military operation other than war, tapi mereka memiliki fungsi signifikan untuk sebuah pertahanan keamanan, terutama sekali pertahanan dan keamanan mempertahankan tanah air Iran, negeri mereka. Disebut motherland, disebut fatherland, disebut tanah air dalam bahasa Indonesia. Dan memang dalam kondisi seperti itu, semangat juang rakyat Iran itu akan sangat luar biasa. Ini mengingatkan saya pada psikologi masyarakat Indonesia pada saat menghadapi serangan dari sekutu pada tanggal 10 November di Surabaya, di mana masyarakat itu turun dengan semangat yang luar biasa, kemudian dengan persenjataan yang apa adanya, mereka berani menghadapi ancaman bayonet, ancaman senapan mesin, dan tapi memang ujung-ujungnya adalah kemenangan
rakyat itu akan kalah dalam jangka pendek, tapi akan menang dalam jangka panjang. Inilah yang diharapkan oleh Iran. Perang darat kalaupun terjadi itu akan berlangsung lama dan benar-benar menguras energi Amerika Serikat, dan ujung-ujungnya Amerika Serikat akan meninggalkan lokasi di Iran tersebut. Demikian. Hmm, baik, tentu kalau kita bicara soal perang ini, kita tahu bahwa salah satu negara yang menjadi pencetus dari perang ini adalah Israel, seperti itu. Nah, dalam perkembangannya Pak, apakah Anda melihat Netanyahu ini juga menjadi dalam tanda kutip mengganggu negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat, atau ini sebetulnya hanya gimmick saja Pak? Memang kita berhadapan dengan suatu situasi ya, yang membingungkan. Karena kalau kita perhatikan dari perundingan-perundingan sebelumnya, Netanyahu itu selalu menelepon delegasi Amerika Serikat. Mereka selalu meminta update perkembangan terkini dari perundingan tersebut. Jadi ini yang mengganggu delegasi Amerika Serikat. Karena mereka terpecah loyalitasnya satu kesatu, terikat pada instruksi Donald Trump. Pada saat yang sama mereka juga terganggu oleh tekanan dari Netanyahu. Kalau kita merujuk pada teori, hal ini adalah dimungkinkan karena Israel dan Amerika Serikat itu ibaratnya itu dua sisi mata uang ya. Mereka selalu bergerak bersama, kemudian mereka saling mendukung. Bagi Amerika namanya Make America Great Again, dan bagi Israel namanya Make Israel Great Again. Jadi MAGA dan MIGA ini selalu bersatu, dan memang mereka seringkali menjalankan peran yang berbeda-beda. Dapat dimengerti karena kedua negara ini memiliki kebijakan yang sama, tapi strategi yang berlainan. Bagi Amerika Serikat sekarang negosiasi tersebut hendaknya terstruktur sekali dan mengandalkan intelijen yang Amerika Serikat bangun. Seperti kita lihat bersama 48 jam silam itu terjadi pertemuan di kalangan White House dengan aparatur intelijen, dan tentunya mereka sudah mengevaluasi bagaimana menghadapi Iran. Pada saat yang sama Israel juga memiliki desain yang sama tapi dengan framework yang berbeda. Dalam hal ini mereka menghendaki dalam perundingan tersebut Iran itu harus ditekan sebisa mungkin, dan pada saat yang sama Iran itu dilemahkan sehingga tidak mampu lagi melawan yang namanya Greater Israel, yakni potensi Israel untuk terus meluas sehingga menguasai seluruh kawasan di Timur Tengah, dan nanti ujungnya adalah menguasai Iran dan juga menguasai perbatasan dengan Arab Saudi. Dan tentunya dalam hal ini ya kita berhadapan dengan skenario mungkin Amerika Serikat bergerak sendiri tapi didukung Israel, mungkin juga Amerika Serikat dan Israel bergerak bersama-sama seperti kita lihat dalam pemboman tanggal 28 Februari silam. Itu memang terjadi kebingungan di kalangan Amerika Serikat. Apakah mereka mendukung Israel dalam pemboman tersebut, ataukah mereka membiarkan Israel terlebih dahulu melakukan pemboman tersebut, ataukah mereka melakukannya secara bersama-sama. Kalau kita perhatikan statement resmi dari Pentagon itu berubah-ubah. Seringkali statement dari Pentagon berbeda dengan White House dan juga berbeda dengan State Department. Dan juga kalau ditanya oleh Kongres Amerika Serikat, maka jawaban dari Pete Hegseth itu adalah membingungkan, di mana seringkali Menteri Pertahanan Amerika Serikat tidak tahu persis apa yang sedang terjadi. Seringkali dia tidak tahu persis misalnya berapa jumlah pesawat yang sudah dirontokkan, kemudian juga betapa rusaknya basis-basis pertahanan Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah tersebut, dan juga dia seringkali tidak bisa menjawab bagaimana nasib dari instalasi strategis yang ada di Timur Tengah sekarang, dan mengapa harus ada tambahan instalasi dari Korea, dari Jepang, dan juga dari Australia. Dan ini adalah hal-hal yang membingungkan karena Amerika Serikat terbukti tidak sedahsyat yang kita sering dengar. Bahkan kita juga mulai melihat sekarang bahwa ternyata perang ini mulai dimenangkan oleh Iran, tapi mereka tidak memiliki diplomasi publik yang dahsyat seperti Amerika Serikat, sehingga masyarakat di Amerika Serikat masih berpikir bahwa negara mereka yang menang. Dan dalam konteks perundingan tahapan selanjutnya, memang teorinya begitu. Iran itu harus dibikin bingung, sehingga dengan Iran semakin bingung, maka Iran akan melihat bahwa ada dua aktor di sini. Yang satu adalah good boy atau good cop, yakni Amerika Serikat, dan bad cop, yakni adalah Israel. Kalau sudah begini halnya, ada kemungkinan besar Iran akan lebih melunak kepada Amerika Serikat, karena diperkirakan Amerika Serikat ini
sedang berbeda pandangan dengan Israel, dan dengan terciptanya satu aklamasi dengan Amerika Serikat, itu berarti memojokkan Israel ataupun juga memisahkan secara psikologis dan juga secara kebijakan antara Amerika Serikat dan Israel. Tapi tentunya dalam kondisi seperti ini, Iran dan juga Israel itu saling menilai. Mereka saling mendapatkan informasi. Apakah informasi itu diperoleh dari tanggapan mereka langsung ataupun diperoleh dari sumber-sumber lain. Secara teori ini namanya mirror image ya. Seringkali mereka melihat langsung, tapi juga seringkali mereka melihat lewat kaca. Kaca itu seringkali goyang, kemudian kaca itu seringkali berpindah-pindah posisi, dan dalam kondisi inilah perlunya aparatur intelijen yang luar biasa dari kedua negara, sehingga mereka tahu persis apa yang terjadi, dan untuk itu peranan teknologi itu sangat penting untuk mengetahui bagaimana target yang akan mereka sasar sekiranya perang ini seandainya dialog ini berujung kepada peperangan, karena teorinya mengatakan si vis pacem para bellum, maka mereka yang ingin damai harus juga siap untuk perang. Jadi tampaknya tepat sekali ketika Iran mengatakan senantiasa perang tersebut. Baik, Anda melihatnya berarti Israel dan Amerika Serikat ini sebetulnya memiliki kebijakan yang sama namun strategi yang berbeda. Kita masih akan membahas terkait dengan pengaruh Netanyahu dalam upaya perdamaian Amerika Serikat dan Iran. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Pak Teguh, kita masih melanjutkan dialog kita tadi terkait dengan pengaruh Netanyahu terhadap dengan perdamaian yang sedang dilakukan oleh Iran dan juga Amerika Serikat. Dan tadi kita membicarakan soal Netanyahu yang sepertinya sudah mulai retak nih hubungannya dengan Trump seperti itu. Tapi tadi kita juga melihat bahwa Netanyahu menyebut mereka siap dengan skenario apapun. Apa yang Anda baca dari dua statement berbeda ini, Pak? Memang ini adalah rancangan ya yang dibuat oleh Israel dan juga Amerika Serikat untuk membuat bingung Iran. Karena memang itu harus dibikin bingung, karena mereka sudah melihat bersama-sama bahwa kapasitas Iran itu memang luar biasa. Direncanakan hancur dalam 1 minggu, ternyata bisa bertahan sampai sepanjang bulan ketiga. Kemudian juga diperkirakan itu instalasi nuklirnya itu akan hilang dari muka bumi, malah ternyata tidak hilang, maka mereka bahkan bisa menangkap peluru kendali Amerika Serikat yang tidak meledak, dan konon akan dilakukan dari reverse engineering atau teknologi ataupun rekayasa terbalik. Kemudian juga tampaknya mereka juga tidak punya ide lagi bagaimana menghadapi Iran, karena dari hari ke hari Iran itu tampaknya percaya diri, bahkan Iran mengatakan kami berharap serangan Anda itu segera dilakukan dan kami akan melawan balik dengan balasan yang lebih dahsyat, dan kami belum mengeluarkan seluruh persenjataan kami. Jadi ini adalah hal yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat untuk berbagi peran ya. Di satu sisi Amerika Serikat merencanakan perang langsung, dan juga Israel membuat darah Iran mendidih dengan menyerang posisi-posisi dari 3H, yakni Hamas, Houthi, dan Hezbollah, yakni sayap-sayap pendukung Iran di Timur Tengah. Dan untuk itu tampaknya mereka berharap Iran itu akan sulit menjawab, atau Iran itu akan tidak mampu menjawab dengan tegas, kemudian makin membingungkan. Maka kalau hal ini terjadi, maka Amerika Serikat berpotensi menekan Kongres di dalam negerinya dengan mengatakan bahwa sudah tiba saatnya Anda melegalisir perang saya melawan Iran, karena kita sedang menang, karena lawan kita itu ternyata tidak mau ikut dalam satu perjanjian yang demokratis yang sedang dikelola oleh Pakistan. Jadi ini tampaknya adalah satu perang urat saraf yang dilakukan oleh Israel dan juga Amerika Serikat atas Iran. Tapi kalau tadi kita berbicara tentang tekanan dari Netanyahu pada Amerika Serikat, itu memang benar. Maka tekanan itu dilakukan lewat banyak sektor ya. Pertama lewat sektor dari dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Misalnya seringkali pimpinan-pimpinan dari sesepuh masyarakat Yahudi di Amerika Serikat, seperti misalnya tanggal 7 Maret beberapa bulan silam itu Mark Levin itu meyakinkan
meyakinkan masyarakat Israel bahwa sebenarnya Presiden Donald Trump itu adalah seorang Yahudi, karena memang sudah terbukti bahwa bahwa menantunya itu Yahudi, tapi Donald Trump tidak pernah mengatakan apakah dia itu sudah berpindah agama dari Kristen kepada Yahudi. Kita tidak tahu. Tapi pada saat yang sama juga kita melihat bahwa kabinet Amerika Serikat itu banyak sekali menyimpan tokoh-tokoh yang beragama Yahudi, seperti misalnya Howard Lutnick, itu adalah Kementerian Perdagangan. Kemudian Lee Zeldin itu adalah administrator urusan lingkungan hidup. Kemudian masih ada lagi Stephen Miller, itu Chief of Staff di Gedung Putih. Kemudian ada Boris Epstein, itu adalah penasehat presiden khusus untuk bidang kabinet. Kemudian masih ada dua tokoh kunci yang seringkali datang kepada meja perundingan, yakni Charles Kushner, yakni adalah dengan pangkat Charles Kushner ini adalah Duta Besar Amerika Serikat untuk Perancis. Kemudian ada juga Steve Witkoff, Special Envoy untuk Timur Tengah. Kemudian masih ada lagi Jacob Helber, yakni Under Secretary of State untuk urusan pertumbuhan, energi, dan lingkungan hidup. Dan seperti kita ketahui, saat ini memang pengaruh Israel itu sangat besar di Amerika Serikat. Antara lain lewat suatu organisasi yang namanya American Israel Public Affairs Committee, di mana mereka memiliki lobby yang luar biasa. Mereka berkontribusi atas karir pejabat-pejabat Amerika Serikat, legislatif, eksekutif, maupun edukatif, dan mereka memiliki mampu memberikan analisis intelijen, dan mereka mampu menggiring masyarakat setempat dari level terendah sampai level tertinggi, dan mereka juga menguasai media. Jadi memang betul pengaruh Israel itu sangat tinggi, dan bisa kalau kita mempelajari bagaimana visi dari American Israel Public Affairs Committee atau AIPAC itu, terlihat bahwa tujuannya adalah memperkuat, melindungi, dan mengembangkan hubungan Israel dengan Amerika Serikat. Dan untuk itu kita perhatikan memang kekuatannya itu sangat besar, di mana seringkali kita melihat calon-calon yang diajukan oleh AIPAC itu biasanya menang dalam berbagai pemilihan. Misalnya kita melihat kenyataan bahwa kalau kita melihat pendalaman dari AIPAC itu, mereka mengatakan 98% calon atau kandidat yang diajukan oleh AIPAC itu menang. Dan itu kemudian juga AIPAC juga mengatakan kami tidak begitu terpengaruh kalau terjadi pergantian dalam kepemimpinan ataupun pergantian dalam jumlah di Kongres maupun di Senat, karena kami bermain di dua kaki, di Kongres, di Senat, di Partai Republik, dan juga di Partai Demokrat. Dan untuk itu memang saat ini Amerika Serikat dan Iran dan Israel sedang berpikir keras ini bagaimana menafsirkan 60 hari jeda, kemudian juga bagaimana menafsirkan pembukaan Selat Hormuz kembali, kemudian bagaimana mengurangi blokade Amerika Serikat atas Hormuz, kemudian juga bagaimana menafsirkan komitmen Iran ke depannya, kemudian juga bagaimana menafsirkan sanksi-sanksi yang selama ini Amerika Serikat berikan kepada Iran. Memang di atas kertas Amerika Serikat bersama Iran itu terlibat bertemu secara tidak empat mata, tapi melalui Pakistan. Memang ini membingungkan juga. Karena kalau mereka bisa berada dalam satu ruangan, itu bisa kelihatan sekali bagian-bagian mana yang ada potensi bisa disetujui. Tapi kalau mereka terpisah dan tergantung pada fasilitas yang diberikan oleh Pakistan, maka akan terjadi gap, ya, jeda waktu. Maka ini yang membuat perundingan itu lama. Dan untuk itu saya perhatikan memang seperti biasanya Netanyahu akan menekan negosiator dari Amerika Serikat, karena seperti kita ketahui bersama, antara Amerika Serikat dan Israel itu memiliki saling memiliki dui kewarganegaraan, ya. Maka seringkali warga negara Israel itu adalah juga warga negara Amerika Serikat, dan juga demikian sebaliknya, warga negara Amerika Serikat adalah juga warga negara Israel. Jadi ini yang seringkali membuat nyali para negosiator itu seringkali bingung, pada detik ini loyalitas saya kemana? Apakah kepada Washington atau kepada Tel Aviv? Atau saya konsisten dengan panduan yang diberikan oleh Donald Trump atas diri saya. Terima kasih. Baik, tahan sebentar Pak Teguh. Saat ini telah bergabung bersama kita Mbak Aisyah Kusuma Sumantri, yaitu peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence. Selamat malam Mbak Aisyah. Selamat malam Mbak, selamat malam Pak. Baik Mbak Aisyah,
untuk pengaruh dari Netanyahu sendiri untuk negosiasi antara Iran dan juga Amerika Serikat, apakah Anda melihat ini merupakan pure sebuah pengganggu atau ini sebenarnya hanya gimmick saja? Ya, saya kira di sini memang Israel ini memegang peranan penting. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Teguh bahwa pengaruh dari AIPAC ini besar sekali dalam terhadap pengaruh apa namanya keputusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Karena kita lihat sebenarnya ketergantungan Amerika Serikat terhadap Israel di dalam politiknya itu sangat tinggi. Ini beda dengan kemudian ya hubungan Israel dengan Eropa yang saat ini kemudian dilandasi oleh hubungan sejarah. Tetapi kalau dari Amerika Serikat sebenarnya ada keterlibatan dalam hal kemudian beban dana politik yang kemudian muncul di Amerika Serikat. Karena rata-rata presiden yang muncul tadi ya sudah disebutkan bahwa ini dia menang karena kemudian adanya sumbangan dari pengusaha-pengusaha yang dekat dengan apa namanya gerakan-gerakan Zionis gitu. Dan menariknya sebenarnya sampai sekarang saya kira hampir seluruh presiden di Amerika Serikat ini kemudian memiliki apa namanya memiliki kemudian ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dukungan dan dana-dana dari Israel. Nah, saya kira sekarang ini terwujud juga di dalam hubungan di antara Amerika Serikat dan Israel kalau misalnya dalam konteks perang Iran dan Amerika Serikat ya. Nah, pertama kita lihat sebenarnya di sini main proponen dari peperangan ini harus kita ingat kembali bahwa Israel ini merupakan pihak yang mendorong Amerika Serikat untuk turun ke dalam Timur Tengah. Karena sebenarnya dari zaman Obama ya, Netanyahu sudah mencoba berkali-kali untuk membujuk Amerika Serikat untuk turun ya dan memerangi Iran gitu. Nah, menariknya saat itu Obama sendiri ini kemudian dengan tegas bilang bahwa Amerika Serikat menginginkan jalur diplomasi dibandingkan dengan jalur kekerasan. Dan saat itu berhasil, makanya lahirlah JCPOA. Nah, pada akhirnya sekarang baru ketika zaman Donald Trump, makanya kesepakatan terkait peperangan itu tercapai. Lalu yang kedua kita lihat bahwa sampai saat ini ya Israel ini menjadi salah satu pihak yang kemungkinan besar dapat menjadi spoiling factor di dalam negosiasi nanti. Karena meskipun Amerika Serikat dan Iran ini sudah berkali-kali sebenarnya mencoba untuk melakukan pembicaraan, kita kira di sini salah satu hal yang menjadi prasyarat Iran adalah penghentian seluruh perang dari semua front ya di Timur Tengah. Di antaranya adalah di Gaza dan kemudian di Lebanon. Tetapi permasalahannya yang memiliki kepentingan lebih besar untuk di Gaza dan Lebanon ini adalah Israel. Karena ini langsung berkaitan dengan existential threat Israel serta kemudian foreign policy Israel untuk bisa mewujudkan ya Israel Raya gitu. Sehingga sebenarnya Amerika Serikat tujuan utamanya di sana untuk bisa apa namanya menghilangkan senjata nuklir, mengganti rezim dan lain-lain itu sebenarnya tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan Israel. Ya. Makanya sekarang kalau kita lihat ada potensi-potensi di mana kemudian Israel ini dapat melakukan sabotase terhadap ya perjanjian yang kemudian nanti akan dilakukan oleh Amerika Serikat dan Iran gitu. Sehingga di sini kita harus melihat bahwa ya setidaknya sebenarnya baik AS dan Iran ini harus benar-benar bisa menandatangani MOU yang nanti sedang dirumuskan agar ya setidaknya ceasefire-nya bisa terwujud secara mutual gitu di antara kedua belah pihak tanpa adanya campur tangan pihak ketiga termasuk diantaranya adalah Israel. Anda tadi menyebut bahwa politik Amerika Serikat sangat bergantung dengan Israel. Ada sumbangan-sumbangan di sana yang diberikan oleh Zionis Israel terhadap Amerika Serikat. Jadi apakah Anda melihat sebetulnya very unlikely seperti itu kalau Amerika Serikat meninggalkan Israel, Mbak? Sejauh ini sebenarnya untuk Amerika Serikat meninggalkan Israel itu tidak terpikirkan. Karena itu sebenarnya kita lihat, meskipun Amerika Serikat sebenarnya sekarang kan ini sebenarnya posisinya cukup terdesak ya di dalam Timur Tengah. Karena pertama kita lihat bahwa Donald Trump ini memiliki 3 janji politik. Yang pertama adalah janji politiknya untuk bisa menanggulangi permasalahan imigran ilegal. Yang kedua adalah ini untuk bisa menurunkan harga-harga. Yang ketiga ini adalah menghentikan seluruh perang di luar negeri. Tapi bayangkan 2 dari 3 janji politiknya itu sudah tidak terpenuhi. Nah sekarang Donald Trump secara politik ya, dia elektabilitasnya juga sangat turun. Sekitar 29% ya, orang ini masih mendukung Donald Trump. Berarti kita lihat hampir 70% sih tidak puas dengan kinerjanya Donald Trump. Dan itu merupakan sebuah indikator politik yang sebenarnya sangat rendah bagi seorang presiden gitu.
Nah, saya rasa di sini sebenarnya yang dilihat, Amerika Serikat sendiri kan berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Bagaimana caranya agar Republikan ini bisa tetap memiliki ya elektabilitas yang cukup tinggi ketika pemilu nanti di bulan November. Tetapi permasalahannya, apa yang kemudian diinginkan oleh Amerika Serikat dengan arah kebijakan dari Israel ini berbeda. Makanya kemarin sempat ada berita bahwa hubungan dari Donald Trump dan Bibi Netanyahu ini menjadi tidak akur. Jadi saya kira sebenarnya largely ini merupakan karena ada dua tujuan negara yang sangat berbeda di sini antara Israel dan Amerika Serikat. Nah, sementara Amerika Serikat berusaha untuk menyelamatkan sebenarnya apa namanya konsolidasi politik dalam negerinya serta kemudian suara dalam negerinya, Israel ini merasa ditinggalkan gitu ya. Karena dari awal tujuan yang diinginkan oleh Israel belum tercapai gitu. Nah, sementara sebenarnya untuk bisa bagi Israel ini untuk apa namanya terus berjalan di Timur Tengah, saya rasa sulit untuk bisa melakukan hal tersebut tanpa adanya Amerika Serikat. Terutama kalau kita lihat Israel ini kan banyak kemudian sebenarnya terlibat dengan ya kontak bersenjata atau dalam konflik ya dengan proksi-proksinya Iran diantaranya adalah Hizbullah dan kemudian juga kita lihat sekarang Houthi gitu ya dan bahkan to some extent di Syria juga dia sekarang kan sedang melakukan okupasi juga gitu. Jadi saya rasa sebenarnya di sini untuk bisa melakukan perang di beberapa front sekaligus, meskipun levelnya adalah dengan pihak non negara ya, dia tetap membutuhkan Amerika Serikat di situ, gitu. Makanya di sini Israel ini meminta Amerika Serikat habis-habisan untuk tidak menarik pasukannya gitu, karena dia merasa bahwa ini terlalu berat untuk bisa diselesaikan. Nah, sementara itu makanya Amerika Serikat di sini, kalaupun misalnya dia menarik pasukan, saya kira sebenarnya tidak akan secara keseluruhan untuk Israel karena dia pasti to some extent tidak akan bisa tadi menghilangkan sebenarnya beban politik yang diperoleh oleh Amerika Serikat melalui kemudian keterlibatan dukungan-dukungan pengusaha yang apa namanya dekat dengan Zionisme gitu ya. Jadi pasti to some extent meskipun dia tidak akan terlibat secara fisik tetapi ada dukungan-dukungan lain apakah itu secara logistik, secara kemudian dukungan di organisasi-organisasi internasional, secara kemudian keuangan, secara intelijen, dan masih banyak lagi. Jadi saya rasa meskipun Amerika Serikat menyelamatkan dirinya sendiri ya, tidak akan 100% ditinggalkan Israel ini. Menarik tadi Mbak Anda menyebutkan bahwa di dalam negeri sendiri sebetulnya Trump tertekan seperti itu. Dukungan politik 29% itu. Namun apakah Anda melihat Trump ini maju mundur juga salah seperti itu Mbak? Bagaimana dia menavigasi untuk keluar dari exit strategi ini saat ini? Ya, saya kira sebenarnya salah satu hal yang kemudian bisa menyelamatkan Trump itu adalah klaim kemenangan sebenarnya di Timur Tengah. Karena kalau kita lihat di sini, di awal apa yang kemudian menjadi strategic objektifnya Amerika Serikat itu kan tidak jelas. Mulai dari kemudian pergantian rezim, lalu kemudian kita bicara tentang nuklir, bicara tentang kemudian penghentian pendanaan di Axis of Resistance, dan semua itu hanya bisa dicapai dengan pergantian kemudian rezim Mullah ya ke rezim yang lebih pro ke Amerika Serikat. Tetapi permasalahannya setelah berbulan-bulan ini kan kelihatan sekali bahwa kemudian pemerintah Iran yang sekarang itu merupakan pemerintah yang sangat resilient gitu. Dan sebenarnya Donald Trump menganggap perangnya ini akan cepat selesai seperti apa yang terjadi di Venezuela gitu. Padahal ternyata ini landscape yang benar-benar berbeda. Nah, sekarang di hari sekitar ke-80-an ya, setelah kemudian perang ini sudah berlangsung ya, Donald Trump dihadapkan ke dalam kenyataan pahit bahwa Amerika Serikat sekarang dia memang menang secara taktikal, tetapi untuk kemenangan-kemenangan secara strategis sepertinya Amerika Serikat jauh sekali dari sana. Oleh karena itu pada akhirnya Amerika Serikat memilih satu saja dari strategic goal di awal agar dia bisa appeasing atau kemudian menyenangkan ya pemilih dalam negerinya dan menunjukkan bahwa Amerika Serikat tuh menang loh di Timur Tengah meskipun ya tujuan-tujuan lainnya gagal. Yang dipilih adalah permasalahan nuklir. Karena pertama, saya kira pembicaraan tentang nuklir itu largely sebenarnya sudah selesai ketika pembicaraan di 2015 di JCPOA ya, dan kemudian di tahun 2025 ketika membicarakan mengenai apa namanya permasalahan nuclear peace deal pasca perang 12 hari gitu ya. Dan itu dua-duanya sebenarnya sudah selesai dengan Iran menyetujui prasyarat yang diberikan oleh Amerika Serikat dan memasukkan asesor dari IAEA dan Amerika Serikat gitu. Nah, permasalahannya ketika AS itu menyerang, nah Iran kan kembali kemudian ya, ini menjadi sebuah paradoks di mana kemudian Iran semakin kuat nih keinginan untuk membangun senjata nuklir dan itu menjadi harga mati. Nah, termasuk diantaranya adalah kemudian pembangunan apa namanya
kapasitas nuklir ya dalam hal-hal yang sifatnya adalah sipil gitu. Maka kemarin kita sebenarnya ada pernyataan yang cukup mengejutkan dari Pezeshkian yang bilang bahwa Iran tidak akan kemudian membangun senjata nuklir, tetapi dia akan tetap membangun program nuklir sebagai salah satu harga mati negara. Nah ini kan cukup menarik gitu karena kita lihat bahwa pertama ternyata kita kemarin sempat memprediksikan mungkin akan ada keinginan untuk mencapai mutually assured destruction, ternyata itu nggak diinginkan oleh Iran gitu ya. Apakah nanti via umbrella nuclear deterrence dan lain kita nggak tahu. Tapi yang jelas sebenarnya ini menjadi salah satu daya tawar utama karena ini merupakan simbol kedaulatan dari Iran gitu. Jadi saya rasa sebenarnya itu menjadi salah satu hal yang pada akhirnya ya secara paradoks Amerika Serikat merasa ini kemudian sesuatu hal yang paling mudah tapi juga menjadi sulit karena tekanan-tekanan koersif yang dilakukan Amerika Serikat ini secara otomatis membuat ya Iran semakin keras mengenai hal ini gitu. Jadi saya rasa untuk hal-hal yang lainnya ini cukup menarik karena Iran ini sebenarnya itu memiliki kemudian keunggulan maksimalis keunggulan dari maximalist approach-nya. Karena gini, di awal yang diinginkan oleh Iran itu hanya satu sebenarnya, mempertahankan pemerintahan yang kemudian saat ini sedang berkuasa di Iran. Tetapi melihat perkembangan dari konflik ini dan bagaimana kemudian Iran ini ternyata memiliki keunggulan dan strategi untuk memanfaatkan dan mencekik global ekonomi ini bisa berhasil, maka dari itu Iran melakukan kemudian maximalist approach tadi. Apa kemudian yang kemudian menjadi daya tawar Iran? Pertama, Selat Hormuz ini ditahan karena Iran merasa bahwa Selat Hormuz ini merupakan salah satu titik utama untuk bisa mendapatkan posisi tawar. Ini alasan kenapa Iran nggak mau membuka sampai hari ini, itu bukan karena sebenarnya Iran menginginkan pemasukan ekonomi, mungkin itu ya salah satu sebenarnya bonus ya terkait perang ini. Tetapi permasalahannya adalah karena Amerika Serikat tidak mau melakukan deeskalasi. Dan Iran tidak percaya kepada Amerika Serikat ya, karena sebenarnya ketika Iran sempat membuka Selat Hormuz ketika pasca negosiasi Israel dan Lebanon gitu ya, Amerika Serikat yang tidak mau untuk melakukan deeskalasi gitu, karena merasa bahwa leverage-nya masih kurang di sana gitu. Jadi masalah Selat Hormuz ini dijadikan daya tawar. Lalu masalah kemudian pendanaan, saya kira ini juga sulit karena Iran tidak akan meninggalkan sebenarnya axis of resistance ya. Dan kemudian permasalahan-permasalahan lain seperti sanksi ini juga menjadi hal yang sebenarnya agak alot karena Israel itu selain permasalahan nuklir sebenarnya paling takut ketika Iran diberikan kemudian kebebasan sanksi karena akan berpotensi menimbulkan Iran ini sebagai poros ekonomi baru sebenarnya yang ada di kawasan Timur Tengah. Jadi saya kira sebenarnya itu yang dicari adalah sebenarnya yang paling kira-kira bisa negotiable dan bisa dibicarakan di tataran teknis dibandingkan dengan hal-hal lain yang merupakan hal-hal fundamental bagi Iran gitu. Baik. Menarik dari awalnya Iran ini hanya sebetulnya ingin mempertahankan pemerintahannya, lalu dalam perjalanan kita melihat Iran justru menyandera Selat Hormuz ini yang juga membuat dunia sebetulnya tidak hanya Amerika Serikat saja yang kewalahan, dan juga kita tentu melihat ada beberapa poin lagi yang menjadi daya tawar dari Iran lainnya. Nanti saya akan tanyakan kepada Pak Teguh apa saja sebetulnya poin-poin yang membuat Iran ini lebih kuat posisinya dari Amerika Serikat. Namun usai jeda tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.